Ketemu lagi di sini di channel Pemersatu Bangsa. Semuanya oke-oke aja kan? Film anyar di tahun 2022 ini disebut-sebut sebagai salah satu film yang bakal banyak diminati karena dinilai punya banyak kelebihan. Sinematografinya keren, plotnya berkelas, settingannya alami, dan akting pemainnya bisa menyatu dengan karakter. Top Marco top dah. Ya itu kata para pakar film sih. Nggak tahu kalau menurut para penonton sendiri ya. Yang jelas silahkan ditonton aja sampai tuntas, mumpung masih ngebul anget. Dan seperti biasa jangan lupa buat ngeklik tombol like dan subscribe ya guys, agar negeri kita menjadi meroket makmur sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Cush ah. Pada akhir Perang Dunia Kedua, sebuah pesawat pengangkut personel Amerika Serikat terbang membelah malam di atas wilayah Jerman. Itu adalah penerbangan terburuk bagi mereka, karena mendadak saja sebelah mesinnya terbakar, dan dalam sekejap pesawat itu hilang kendali dan mencium tanah. Di kawasan tak berpenghuni, konvoi kendaraan menerobos gelapnya hutan. Di dalamnya terdapat 2 unit pasukan Paman Sam dari Amerika. Mereka diperintahkan untuk mencari dan menemukan pesawat kargo militer yang nyungsep. Begitu berhenti, semua langsung siap untuk bergerak. Tapi ngedadak muncul di sana seorang komandan yang paling dibenci para prajurit, Mayor Johnson. Bermata picak kayak bajak laut dan sambil ngenyot cerutu cap menyan, dia ngebawa Walsh, anak buahnya sendiri, buat nimbrungin pasukan Sersan Brewer. Aslinya Brewer ogah banget, tapi gak bisa nolak gegara pangkatnya lebih rendah. Johnson pun ngasih bocoran, pesawat itu jatuh di belakang garis musuh dan ngebawa muatan yang sensitif, yang hanya boleh dibawa sama Walsh. Maka berangkatlah tentara itu di tengah malam, menembus hutan yang sunyi senyap. Dalam derasnya guyuran hujan sepanjang malam, mereka mengarungi sungai hingga keesokan hari. Di markas komando lapangan, Johnson ngasih arahan terkait betapa rahasianya misi pencarian ini. Sampai-sampai cicak di dinding pun kagak boleh tahu. Dan sambil anteng ngudud, dia mulai memecahkan kode transmisi pasukan Nazi. Sementara di hutan, Brewer CS mulai menyisir area sambil menuju titik jatuhnya pesawat. Dan baru saja mulai mereka sudah menemukan bangkai prajurit Nazi tergantung di atas pohon. Sewaktu pasukan mulai meriksa TKP, prajurit musuh menyergap mereka dengan rentetan peluru panas. Ya, diladenin lah jadi seru. Lu jual, gue borong. Serangan itu bisa ditumpas dengan cepat, dan satu musuh ketangkep sedang selainnya kojor semua. Sedangkan pasukan kehilangan 1 orang yang modar dan dipendam di tempat. Perjalanan terus dilanjut dengan membawa 1 tawanan. Di tengah jalan, mereka nemuin sebuah bangunan tua, dan ketika diperiksa dengan sangat hati-hati, si Rucker malah ngeliat cewek montok lagi mandi. Wah, melotot lah dia. Sepasukan pun jadi pada heboh pas diceritain. Ya, mereka semua cowok lapuk dimakan perang, jadi pas lihat dengkul cewek aja langsung ngacai. Tapi operasi pun dilanjutkan kembali. Otak mesum Rucker mulai kambuh dan dia ngajakin Olin buat aksi cabul. Tapi tegas ditolak karena Olin setia sama anak dan istrinya. Suami teladan dia ini. Semakin ke dalam hutan, Brewer CS mulai nemuin keanehan. Ternyata mereka malah muter balik lagi ke lokasi penyergapan tadi. Kompas juga jadi kacau. Dan daripada pusing, akhirnya Sersan mutusin istirahat sementara di situ. Ada yang mendekat, dan Walsh tiba-tiba pergi ke arah yang lain. Saat itu Rucker yang kebelet nahan ngumpet dikit buat ngebum. Tapi ngedadak mampet saat dia ngelihat ublak Jerman nyinden di dekatnya. Walsh yang ternyata bernyali, nemuin bangunan yang mereka lihat tadi kini menghilang. Dan di tempat lain, Rucker dibawa si ublak ke lokasi jatuhnya pesawat yang mereka cari-cari. Di sana keinginan cabulnya bisa lansar tersalurkan. Tak berapa lama si ublak itu didor sama Rucker. Asli ini ya, entah apa sebabnya. Yang jelas darah muncrat dari lukanya. Rucker sendiri hampir dibunuh Walsh karena dikira musuh. Dan saat diinterogasi Brewer,
Jawaban si Rucker muter-muter mulu, bikin yang dengerin bete. Dan dia nggak nyeritain soal si Ublag. Tapi Brewer hilang betenya saat ngelihat bangkai pesawat yang ditunjukin Rucker. Dan betenya kini malah pindah sama Walsh yang dipandangnya menyimpan sesuatu. Akhirnya pasukan tiba di TKP. Walsh langsung masuk memeriksa muatan pesawat yang katanya sensitif. Anehnya, semua penumpang pesawat nggak kelihatan satu pun bangkainya. Meski benda yang dicari udah ditemuin, Walsh kekeh ogah pulang dulu sebelum bisa mastiin kondisi para penumpang. Apa kojor atau modar gitu ya. Baru saja mau nyisir TKP, si Rucker ngerasa guatel banget kentongannya. Pas begitu, prajurit Sims ngedadak diterkam dari belakang, tapi pelaku dengan cepat dilumpuhkan. Dan Brewer terkejut saat tahu itu adalah Kapten Rice, pimpinannya sendiri. Bahkan Rice yang disangka modar tiba-tiba menyerang Brewer, dan dengan sigap Walsh segera tuntas menghabisinya. What's going on in here? Mayat Kapten Rice penuh sayatan simbol dan belahan aneh. Sersan Brewer nyuruh buat ngebuka jahitan di belahan dada sampai perutnya. Dan organ dalamnya is gone. Sudah hilang semua, berganti bulu-bulu hitam. Tapi bukan bulu ketek ya. Tawanan Jerman pun jadi sasaran interogasi. Brewer yang kagak percaya dan takut sama tahayul tambah gregetan aja buat ngungkapin apa yang sebenarnya terjadi. Dan di tendanya yang nyaman, Mayor Johnson sibuk ngelepus udud. Dia mulai membuka sebuah buku manuskrip Jerman kuno dan minta ahli bahasa buat nerjemahinnya. Di hutan, Walsh memeriksa benda yang dibawanya, dan itu berisikan gulungan klise film. Brewer yang nyamperin langsung negur dia karena dilihatnya cuma duduk mulu kagak bantuin. Sambil ngegali lubang, Walsh juga ngegali informasi dari Rucker tentang apa yang dia lihat di bangunan itu. Tapi si Rucker ngedadak nggak jelas dan muntah darah, bahkan mau bunuh diri segala. Beruntung masih bisa dicegah. Dari situ ketahuanlah tubuhnya digerogotin sesuatu. Lagi pada serius gitu, si Jerman malah nyuri kesempatan buat ngacir. Dan nasib sial bagi yang menangkapnya, dia malah dijadikan mangsa para gurandil. Pasukan pun nemuin dia kojor kehabisan darah. Brewer yang murka udah mau ngelobangin jidat si Jerman ketika Walsh memanggilnya buat nanyain si Rucker. Karena merasa hampir modar, kali ini dia nyeritain semuanya. Waktu dia asoy geboy sama Ublag montok Jerman yang ternyata seorang makhluk gurandil, sampai akhirnya ditembaknya juri gitu. Si Sersan kini sudah memuncak amarahnya. Dia bertekad untuk mengakhiri semua tahayul mematikan ini. Baginya tak ada yang bisa menahan terjangan peluru. Dan dia pun menyiapkan pasukan buat bertempur. Sebuah pesan rahasia sampai ke Mayor Johnson. Setelah membacanya, dia merintah buat nyadap frekuensi musuh. Sedang selagi ranjau dipasang, Walsh menyelinap keluar perimeter buat ngontak Johnson. Walsh melaporkan temuannya dan Johnson ngasih tahu pasukan Nazi sedang menuju ke sana. Acara makan malam pasukan pun berubah jadi sumpah serapah saat masakan berubah menjadi cacing hidup, utak-utak. Brewer yang nampak bengong berbicara di radio yang sebenarnya mati tak ada sinyal. Dia mulai sedeng kayak kerasukan dan makin Taff bawahannya. Taff yang sakit hati ditembak keluar dari barisan. Dan ketika berjalan sendirian, para gurandil itu mendatanginya. Lalu tiba-tiba saja, blar, ada yang menerobos ranjau. Ternyata itu babi hutan dan berhasil dibunuh. Pasukan Brewer yang kelaparan segera aja manggang itu bagong dan pada happy bisa mamam daging bakar. Tetapi sedetik kemudian mereka melihat yang dipanggang adalah orang, bukan bagong kelo asli. Saat semuanya panik, si gurandil menyerang dengan panahnya dan Brewer diganggu dengan sihir bisikan. Walsh yang mampu berpikir jernih telah bisa menganalisa situasi, dan karena Brewer lenyap, dia kini mengkonsolidasi si sergu yang setelah melihat kematangan Walsh, mereka pun menurutinya. Sewaktu bergerak untuk memburu gurandil, Brewer yang masih hidup mencegat mereka. Melihat gelagat yang mengancam, Morgan si personel medis berniat menenangkannya pakai obat bius. Tapi malah dibedil si Sersan.
yang juga nembakin semua orang. Brewer sekarang ngejar prajurit Olin yang terpaksa kabur dan ngumpet di lubang. Sambil nunggu keadaan aman, Olin ngeliatin foto istrinya, berharap bisa jumpa lagi. Tahu-tahu sosok bininya udah nongol di luar lubang. Situasi yang di luar akal membuat Olin hanyut dalam halusinasi parah. Saat itu dua kawannya dari jauh melihat apa yang terjadi. Tapi sayang, lambat untuk bertindak. Si Olin pun kojor di granat Gurandil. Namun mereka berdua juga tak bisa kabur dari situ. Kabut asap ngedadak aja mulek di sana. Mereka rupanya udah diincar. Saat Walsh tiba di lokasi Olin, keduanya udah tamat dilekek Gurandil. Walsh yang lagi sendirian juga diserang Brewer dari belakang. Si Sersan Sedeng udah hampir ngabisin dia sebelum ditembak kojor di tempat sama Freeman. Mayor Johnson ngontak Walsh lagi, dan dia kini ngasih koordinat lokasi. Untuk kali ini Johnson sendiri langsung turun tangan ke lapangan. Walsh segera menggunakan kompas matahari buat menemukan titik koordinat yang diberikan di tempat dimana kemarin mereka nemuin bangunan gak jelas itu. Dan beneran aja, Walsh dan Freeman bisa menembus tirai goibnya. Sekarang bangunan butut itu asli ada di depan mata mereka. Dengan tenang dan waspada, Walsh langsung masuk ke dalamnya. Dia dan Freeman berpencar memeriksa setiap sudutnya. Walsh pun nemuin yang dicarinya. Manuskrip Jerman kuno 2 jilid lengkap. Mayor Johnson saja hanya punya 1 jilid. Nah, ini ada 2. Dan terungkaplah rahasia bangkar wara itu. Para penyihir di hutan ini sengaja memburu prajurit buat diambil darahnya. Ya, ini udah kayak nyamuk malaria aja ya. Tujuannya buat sesajen agar bisa hidup abadi. Dan ritualnya hanya bisa dilakuin di pohon kehidupan. Fakta lainnya adalah tentara Nazi ternyata sudah lama ingin menemukan pohon itu, yang akan digunakan oleh siapa lagi kalau bukan Chaplin KW alias Hitler. Namun hal itu membuat Freeman murka. Karena gegara misi ini, semua sohibnya modar di hutan. Dihajarlah si Walsh habis-habisan sampai nyungsep di lantai bawah. Ketika dia hampir didor, suara aneh terdengar dari ruang bawah tanah. Begitu diperiksa, isinya penuh kerangka prajurit dari berbagai abad, lengkap dengan senjata dan perlengkapannya. Dan pohon misterius itu terlihatlah di depan mereka. Darah para prajurit jadi penyiramnya. Di sampingnya ada tergolek mayat wanita. Saat Freeman mendekati, ujung-ujung kepalanya digetok popor bedil sama Raker yang ternyata jadi satpam di sana. Dan tubuhnya sudah membusuk bau. Dia dah jadi mayat hidup kacungnya Gurandil. Sayang sekali, karena kebanyakan ngebacot juga, Walsh malah kena usap popor bedil juga di jidatnya. Dan langsung juntai. Walsh dan Freeman terbangun dengan tangan diikat dan disel. Mereka merhatiin semua gerak-gerik Gurandil yang baru masuk dan ngelakuin ritual gelo di pohon untuk sosok yang tergolek itu. Selagi Gurandil sibuk ngoprekin mayat, tak lupa diam-diam mereka berusaha melepaskan ikatan tangannya. Dan ketika si Raker disuruh ngeluarin mereka, keduanya dengan sigap menyergap dan menghabisinya. Tapi dalam sekejap, aksi mereka berdua sayangnya berhasil dilumpuhkan juga. Akibatnya Freeman dihabisi oleh mereka. Dan pas gilirannya, Mayor Johnson ngedadak muncul dan nyawer Gurandil dar-der-dor gak ada kendor. Walsh pun tertolong. Dan setelah ngambil bunganya, Johnson langsung ngebakar pohon itu dan segera cabut. Komplotan Gurandil meledak amarahnya melihat pohonnya dilalap api. Dengan was-was sarewas bojong, mereka memadamkan api. Dan kini memburu Walsh dan Johnson yang masih berada di lorong. Tapi mereka berdua ini bukan sembarang prajurit. Saat ada ancaman, mereka malah siap tempur. Saat musuh masuk mendekat, keduanya langsung bersiap sedia dan segera ngelempar tabung gas kimia beracun. Dan ternyata si Gurandil kagak tahan juga sama senjata kimia. Kontan mengek hidungnya. Tapi itu sementara aja rupanya. Selanjutnya tetap dia terus merangsek nyerang Walsh dan Johnson, bak-buk-bak, terang-terang. Seorang Gurandil dikojorin sama Walsh, tapi temennya gantian datang, dan di saat genting Johnson cepat ngasih serenceng pelor panas sampai dia tumbang. Saat hendak dibakar, satu musuh ternyata masih hidup dan nyerang si Mayor.
Meski bisa dihabisin oleh Walsh, nyawa Johnson tak bisa tertolong. Walaupun berjuang sendirian, Walsh mampu membereskan jurik Ublag yang terakhir, dan tempat itu pun segera ludes dibakarnya. Pasukan Nazi akhirnya tiba di TKP. Mereka nggak nyangka bakal nemuin banyak mayat tentara Amerika di situ. Namun salah satu di antaranya masih bernapas. Dan saat dibuka masker gasnya, ternyata itu bukan Walsh, tapi si Gurandil, saudara. Endingnya kumprung banget dah. Para penonton kecele kali ini. Oke lah, mau seperti apapun ceritanya, kita dah di ujung film. Salam cerdas, no hoax, no pelanga-pelongo, merdeka.